Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Setiadin Suwardiman. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang D4 semester 6. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Pertama-tama ada beberapa skripsi yang saya jadikan referensi, yaitu pertama skripsi oleh Eva Sinta Erlistiadi mengenai efektivitas penyuluhan menggunakan media pop-up dan media cerita bergambar dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada siswa tunarungu DSLB Negeri Semarang. Skripsi kedua yaitu perbedaan penggunaan sikat gigi dewasa dan sikat gigi anak-anak terhadap penurunan Debris Index pada siswa kelas 5 berdasarkan studi literatur oleh Heru Sandri. Lalu ini ada beberapa skripsi kesehatan umum, yaitu efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat Murasoma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal oleh Aina Zahwa. Lalu ada efektivitas penyuluhan kesehatan sadari dengan media video terhadap pengetahuan dan remaja putri di SMK YMJ Ciputat oleh Tiara Indriani. Dan yang terakhir yaitu pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan dan sikap perilaku tentang kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat di siswa SDN 1 Mandong. Nah, itu lalu judul skripsi saya mengenai efektivitas dental health education dengan gamifikasi terhadap penurunan Debris Index pada siswa SD. Oleh karena itu, semua referensi ini ada keterkaitan dengan judul skripsi saya. Lalu saya akan paparkan bagian-bagian pendahuluan atau inti-inti beberapa dari skripsi saya mengenai pertama masalah, yaitu mengenai tingkat pengetahuan dan perilaku anak terhadap gigi masih rendah akibat kurangnya minat untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Variabel terikatnya yaitu tingkat pengetahuan dan perilaku anak terhadap kesehatan gigi. Variabel bebasnya itu metode edukasi kesehatan gigi. Lalu variabel kontrolnya itu siswa-siswa SD. Lalu bab 1 itu pendahuluan. Latar belakangnya di sini saya mengambil dari Riskesdas tahun 2018 mengenai kesehatan, masalah kesehatan gigi, yaitu berupa karies atau gigi berlubang, yang di sini besarnya sebesar 45,3%. Setelah itu pula ada penjelasan mengenai definisi debris dan juga yaitu mengenai peningkatan kesehatan gigi mulut dan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan gigi. Lalu di sini juga saya menjelaskan mengenai respondennya itu sendiri, yaitu pada anak-anak usia 9-14 tahun, yang dimana skripsi saya ini mengutamakan untuk menarik minat, dan pada anak-anak itu masih kurang minat sehingga pembelajaran mengenai kesehatan giginya masih kurang. Dan jika kita meningkatkan minat tersebut, tentu anak-anak akan sukarela membersihkan dan memelihara kesehatan gigi mereka. Lalu tujuannya itu ada pertama tujuan umum, yaitu mengetahui efektivitas dental health education dengan media game tadi untuk meningkatkan minatnya mereka terhadap penurunan Debris Index pada siswa SD. Lalu tujuan khususnya itu untuk mengetahui tingkat pengetahuan kesehatan gigi sebelum dan sesudah diberi sistem edukasi gamifikasi. Lalu mengetahui tingkah laku perilaku gigi sebelum dan sesudah diberi sistem edukasi gamifikasi. Mengetahui tingkat DI atau Debris Index pada siswa dan siswa SD kelas 5. Ini pada masih siswa SD masih rencananya, untuk kelasnya masih belum pasti. Lalu ada manfaat, yaitu untuk masyarakat sekolah. Siswa-siswa SD mengetahui tingkat kesehatan gigi melalui DI sistem gamifikasi dan mendapat data kebersihan gigi mulutnya. Lalu untuk peneliti saya pribadi, yaitu penerapan ilmu yang telah dipelajari pada perkuliahan dan memperoleh hasil penurunan DI pada siswa-siswa SD dengan sistem gamifikasi. Lalu untuk ketiga, pihak akademik, yaitu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya,
Dan hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pengetahuan tentang efektivitas media penyuluhan menggunakan gamifikasi. Lalu bab kedua, tinjauan pustaka. Di sini ada yang pertama yaitu definisi kesehatan gigi dan mulut yang saya ambil dari WHO. Lalu status kebersihan gigi dan mulut menurut Green dan Vermillion yaitu OHS. Ada juga definisi debris yang saya ambil dari Putri DKK. Lalu ada indeks kebersihan gigi dan mulut yang tadi oleh biasanya yang sudah ada. Lalu juga ada definisi pendidikan kesehatan gigi dan mulut itu sendiri yaitu Dental Health Education oleh Rianti 2010. Lalu ada tujuan pendidikan kesehatan. Lalu ada definisi gamifikasi itu sendiri menurut Joseph Henny. Ini untuk motivasi intrinsik sangat penting demi pembelajaran. Lalu ada tujuan metode pendidikan oleh Nyato Atmojo 2010. Lalu ada definisi mengetahui pengetahuan itu sendiri dan tingkatan pengetahuannya. Yang pertama oleh Nyato Atmojo 2010 dan tingkat pengetahuan oleh Bloom dalam Jali. Lalu ada faktor pengetahuan menurut Nyato Atmojo. Di sini faktornya antara lain ada pendidikan, informasi, sosial budaya ekonomi, lingkungan, pengalaman, usia. Lalu masuk B, dan di sini ada kerangka teori yaitu dari edukasi kesehatan. Nah, edukasi kesehatannya turun menjadi metode oral health promotion. Oral health promotion itu dibagi ada behavior change, gamification, community culture, and children with special need. Dan juga ada audio visual dan grafik. Lalu di sini yang saya paparkan mengenai gamifikasi. Gamifikasi diantara ada puzzle, smaigi, wargi, aplikasi game gigi, ya bentuk misalnya HP. Lalu turun di sini dikaitkan dengan pengetahuan. Dan materi pengetahuan itu ada pengertian kesehatan gigi dan mulut, cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, dan akibat tidak memelihara kesehatan gigi dan mulut. Lalu kepada siswa-siswi SD, dan gamifikasi ini menjadi media untuk siswa-siswi SD. Lalu setelah itu ada variabel-variabelnya. Pertama ada variabel pengaruh yaitu efektivitas dental health education dengan media game. Ada variabel terpengaruhnya yaitu debris index, dan variabel pengganggu yaitu siswa-siswa SD, durasi gamifikasi, dan materi gamifikasi. Dan hipotesisnya yaitu hipotesis HO, yaitu tidak ditunjukkan adanya penurunan DI pada siswa-siswi SD dengan menggunakan media gamifikasi yang kurang efektif. Dan untuk HA, edukasi media gamifikasi efektif dan meningkatkan pengetahuan kesehatan gigi ditunjukkan dengan adanya penurunan DI pada siswa-siswi SD. Lalu untuk bab 3, metode penelitiannya yaitu metode penelitiannya kuantitatif karena bentuk nanti ada angka-angka dan penghitungan seperti pada debris indexnya itu kan dihitung. Lalu untuk subjek penelitiannya populasi yaitu keseluruhan objek, dan populasi penelitiannya itu siswa-siswi SD. Nah, untuk sampelnya akan dipilih lebih baik jadi 2 kelompok. Lalu ada pengumpulan data yaitu pertama ada variabel pengaruh yaitu efektivitas dental health education pada anak-anak. Variabel terpengaruhnya itu adalah penelitian debris index. Variabel pengganggunya itu siswa-siswi, durasi gamifikasi, dan materi gamifikasi. Lalu instrumen penelitiannya itu berupa checklist observasi dengan pemeriksaan hasil kebersihan gigi mulut siswa-siswa SD berupa data DI sebelum dan sesudah diberi edukasi dengan metode gamifikasi dalam interval waktu yang telah ditentukan. Lalu ada analisis datanya, nanti ada editing yaitu memeriksa hasil pengukuran DI. Lalu ada coding sheet, masukkan data hasil pengukuran DI di spreadsheet Excel. Ada entry data, memindahkan data berupa kode dengan pengukuran tingkat kebersihan gigi ke dalam editan yang mudah dan bentuk master tabel. Lalu tabulating, memindahkan tabel pemeriksaan ke tabel distribusi frekuensi. Lalu ada analisa data yaitu uji normalitas. Uji normalitas nanti direncanakan menggunakan Sapir-Whorf, dan ada uji analisis juga. Dan seperti itu, sekian
pemaparan rencana skripsi saya. Terima kasih. Atas kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.